Sunan Kalijaga terlahir dengan nama Raden Abdurrahman. Sebelum menjadi Sunan Kalijaga, ia sering disebut dengan sebutan Syekh Malaya atau Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dari seorang ayah bernama Tumenggung Wuratipta dan ibunda Dewi Suhati. Ayahnya merupakan seorang adipati Tuban dan sudah memeluk agama Islam. Ia juga merupakan salah satu keturunan pemberontak Majapahit dan Tonggolawe. Bagaimana sih cerita Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah? Pada suatu desa di utara Jawa, masyarakatnya mengalami paceklik dikarenakan kemarau panjang yang tak kunjung usai. Mereka pun semakin sengsara dikarenakan harus membayar pajak oleh pemerintah Majapahit. Bagaimana saya bisa membantu rakyat saya ini? Kasihan sekali mereka saat kelaparan. Aduh, capek banget. Itu Den, dari tadi jualan saya tidak laku-laku. Sabar ya, Bu. Iya Den, terima kasih ya. Jika malam tiba, Raden kecil suka sekali berdiam diri di kamarnya dan mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran ditemani dengan sinar pelita. Dan dia akan mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran hingga larut malam sampai para penjaga kadipaten tertidur lelap. Setelahnya, ia akan mengambil sebagian hasil bumi yang diambil dari rakyat untuk disetorkan ke pemerintahan Majapahit. Hasil bumi itulah yang akan dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Dan para rakyat yang menerima rezeki tersebut sangat kaget dan juga girang menerima rezeki yang tak terduga tersebut. Raden Said berkelana mengembara dan ia masih mencuri hasil harta milik saudagar kaya yang kikir untuk diberikan kepada rakyat jelata. Meskipun ia mencuri, ia tidak pernah mengambil hasil curian itu untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada kaum fakir. Dari siapa ini? Dek, bangun Dek. Dari siapa ini? Ya ampun, siapa yang masih ini? Ya ampun, Terima kasih. Terima kasih banget. Para rakyat tidak pernah tahu siapa yang memberikan rezeki itu, karena Raden Said melakukannya secara diam-diam. Raden Said melakukan perbuatan itu setiap malam, hingga pada suatu hari, perbuatannya diketahui oleh penjaga kadipaten. Karena itu, ayahnya menghukum dia dikurung dalam satu ruangan kurang lebih dalam 1 bulan. Namun, pada hari-hari akhir pengurungan, ia malah kabur dan meninggalkan istana kadipaten. Sepertinya tongkat itu sangat berharga. Saya ingin mengambilnya. Sepertinya tongkat ini tidak berharga. Tidak bisa bermanfaat untuk keluarga saya. Saya kembalikan saja. Jangan menangis, Kek. Ini tongkatnya saya kembalikan. Bukan karena tongkat itu pun menangis, melainkan karena aku telah membuat dosa mencabut rumput liar ini. Hanya beberapa jemput rumput saja kau merasa berdosa. Ya, karena aku telah mencabut rumput yang tidak berdosa. Jika tidak aku cabut, rumput ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Maka
Sunan Kalijaga pun bersemedi atau bertapa selama 3 tahun di pinggir sungai. Bahkan nama Sunan Kalijaga sendiri diambil saat Sunan Kalijaga bersemedi di pinggir kali. Sunan Bonang itu menunjuk pohon cendana di balik tubuhnya, dan seketika pohon cendana itu berubah menjadi pohon emas. Sepasang mata Raden Said terbelalak mendapati pohon yang berubah menjadi emas itu. Lelaki tua tersebut lantas meninggalkan Raden Said yang masih terpana melihat kejadian yang baru pertama kali dia lihat. Setelah sadar dari lamunannya yang cukup lama, Raden Said lantas mengejar si kakek tua itu untuk meminta agar ia bisa menjadi murid Sunan Bonang untuk belajar agama. Salah satunya usaha untuk memberantas kemiskinan dan penderitaan rakyat. Namun bukan hanya memberi uang dan makan saja, melainkan memperingati para pemimpin zalim yang hanya semena-mena para rakyat. Dan kau juga harus memimpin para rakyat itu. Tidak tepat jika kau tidak ingin bekerja keras. Dan kau hanya ingin beramal dengan cara seperti itu. Maka ambillah pos itu ada barang. Ketika kau menjadi guruku, mau belajar apa kau dari? Belajar agama. Raden Mas Said kecil adalah seorang putra bangsawan dari Adipati Tuban. Meskipun begitu, dia tidak menyukai kehidupan yang terkekang oleh adat istiadat kebangsawanan. Ia menyukai kebebasan dan ia gemar bergaul dengan rakyat jelata. Dan dari situlah ia mulai paham tentang kehidupan masyarakat Tuban. Apa sesungguhnya yang kau cari? Yang saya inginkan adalah harta untuk diberikan kepada fakir miskin dan rakyat saya. Sungguh mulia hatimu ini, namun sayang caramu itu. Kamu menggunakan uang barang haram atau mencuri, itu sama
mencuci pakaian menggunakan air suci. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang baik dan hanya menerima amalan baik atau halal. Bagaimana saya bisa membantu rakyat saya ini? Kasihan sekali mereka Mukanya mikir banget sih, Bang. Mukanya sedih banget. Can you tell me you can leave?